Sebuah penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini mengungkap bahwa ada kandungan partikel mikroplastik dalam air hujan yang terjadi di Jakarta yang ini juga bisa membahayakan untuk manusia. Namun penelitian ini ternyata masih terus dikembangkan dan diuji coba untuk membuktikannya. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengungkap air hujan di Jakarta mengandung partikel mikroplastik berbahaya dari aktivitas manusia di perkotaan. Temuan BRIN ini menjadi pengingat bahwa jika polusi plastik bisa mencemari atmosfer, partikel-partikel plastik mikroplastik ini terbentuk dan juga mengalami degradasi limbah plastik sehingga melayang di udara akibat aktivitas manusia. Profesor Riset BRIN bidang pencemaran lingkungan Muhammad Reza Cordova menyatakan bahwa penelitian ini masih terus diuji, namun kita tetap harus waspada. Mikroplastik yang ditemukan umumnya berbentuk serat sintetis dan fragmen kecil plastik yang sulit dilihat jika sudah bercampur dengan air hujan. Partikel ini juga dapat mengikat polutan lain seperti hidrokarbon aromatik dari asap kendaraan. Dan untuk membahas ini lebih dalam, kami akan mengajak Anda berbincang bersama dengan peneliti pencemaran lingkungan dari BRIN, ada Muhammad Reza Cordova. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Reza juga. Dan kemudian selamat pagi juga untuk para pemirsa TV Namanya One. sama kita. Pak Reza, dari hasil penelitian yang Anda lakukan dengan teman-teman BRIN ini, ada ditemukan partikel mikroplastik yang ditemui dari air hujan yang ada di Jakarta. Mikroplastik ini sejauh ini temuannya bersumber dari mana? Baik, terima kasih. Mikroplastik yang kami temukan ini memang sebenarnya ini relatif agak unik ya, karena berdasarkan dari hasil penelitian kami setelah memantau kurang lebih selama 12 bulan dan kemudian kami mengambil sampelnya selama full setiap bulannya. Jadi kami memang menemukan bahwa berdasarkan dari hasil analisis ini termasuk yang berasal dari aktivitas yang kita lakukan sehari-harinya gitu. Memang yang paling banyak itu mikroplastik dalam bentuk yang dominan ada dua. Yang bentuknya yang pertama adalah fiber atau benang, kemudian yang kedua adalah bentuk dari fragmen atau pecahan-pecahan mikroplastik tersebut. Nah, berdasarkan dari hasil analisis kami ditemukan bahwa setelah terkonfirmasi jenisnya itu polietilen, polipropilen, polystyrene serta polyester dan nylon gitu. Jadi memang kalau berdasarkan dari hasil analisis tersebut, kami menganalisis bahwa sumber utama mikroplastik yang ditemukan deposisi mikroplastik yang dari atmosfer itu utamanya berasal dari abrasi tekstil atau dari pakaian. Kemudian yang kedua memang berasal dari degradasi kemasan plastik sekali pakai yang kita buang, yang kemudian ditambah dengan pembakaran terbuka yang ada di sekitar Jabodetabek, plus ditambah dari sisa fraksi ban dari kendaraan seperti itu. Dan ini semuanya bercampur dengan debu kota yang intinya adalah sumber mikroplastik ini. Kalau dari kota besar di Jakarta, kemudian Jabodetabek pada umumnya memang sangat betul-betul dipengaruhi oleh aktivitas domestik dan transportasi yang ada di sekitarnya seperti itu, Pak Reza. Oke, berarti bisa dibilang ini penguapan ke atmosfer itu terjadi akibat pembakaran kendaraan bisa ataupun aktivitas dari pabrik-pabrik yang ada di Jakarta dan sekitarnya begitu? Kalau dari aktivitas industri dan kemudian pabrik-pabrik sebenarnya agak sedikit bisa dikesampingkan. Tapi memang ini sebenarnya lebih ke banyak aktivitas masyarakat yang ada di sekitar sih. Karena kan memang mikroplastiknya ini lebih banyak terkorelasi positif dengan pakaian, kemudian terkorelasi positif dengan sampah plastik sekali pakai, misalnya dari kantong kresek, dari plastik sachet, dari botol plastik, dari gelas plastik seperti itu. Jadi kita masih belum bisa memastikan apakah betul-betul pure dari industri, karena kalau dari industri kan sebenarnya penghasilan sampahnya ini kan tidak sebanyak yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat secara umum. Kalau khususnya di Jabodetabek ya, memang ada beberapa indikasi ke arah sana, tetapi kami masih belum bisa memastikan apakah ini betul-betul dari industri atau bukan. Memang sekarang kita masih melakukan penelitian yang lebih lanjut terkait hal tersebut untuk memastikan ini loh sebenarnya sektor yang paling banyak memberikan beban mikroplastik terhadap udara yang kita hirup sehari-harinya di Jabodetabek seperti itu. Oke.
Pak Reza, dari 12 bulan yang Anda lakukan penelitian ini, apakah memang ada perbedaan jumlah dari kandungan mikroplastiknya? Misalnya ketika musim hujan di bulan apa, jumlahnya justru lebih banyak, atau bagaimana? Data apa yang menarik yang Anda temukan? Baik, memang berdasarkan dari hasil kajian penelitian kami itu membuktikan adanya perbedaan nyata antara mikroplastik yang ditemukan per bulannya gitu. Jadi terutama yang paling banyak itu mikroplastik ada pada saat bulan saya agak sedikit lupa, tapi bulan Februari kalau tidak salah itu yang paling tinggi, dan kemudian yang paling rendah itu ada di bulan Juli. Jadi memang meningkat pada saat musim hujan, kemudian relatif rendah pada saat musim kemarau. Nah, dalam hal ini memang semakin tinggi curah hujannya, semakin tinggi pula mikroplastik yang terbawa dari udara itu turun ke bawah. Nah, tetapi di sini perlu digarisbawahi nih, karena kan ada kita bisa dibilang di Indonesia itu ada 4 musim. Musim hujan, musim peralihan pertama, musim kemarau, dan musim peralihan kedua. Nah, pada saat musim kemarau ini justru sebenarnya mikroplastik justru lagi cukup banyak yang ada di udara. Nah, kalau misalnya pada saat musim ada banyak di udara, berarti udara yang kita hirup ini secara tidak langsung memang mengandung mikroplastik seperti itu. Nah, tapi pada saat musim hujan ini air hujan ini bisa membersihkan dalam tanda petik ya udara dari kotoran, kemudian dari polutan termasuk dari mikroplastik, sehingga air hujan ini membawa mikroplastik turun ke dasar. Jadi memang relatif bisa membersihkan, tapi memang efek sampingnya adalah mikroplastik yang tadinya terbang di udara dia akan bisa jatuh ke tanah, dan kemudian ada kemungkinan memang bisa masuk ke pori-pori tanah, kemudian berpotensi masuk ke dalam sistem air baku misalnya katakanlah, atau sumber air minum yang kita pakai setiap hari, dengan catatan jika pengolahannya ini tidak optimal, karena kan masing-masing PDAM ini agak sedikit berbeda nih gitu. Jadi memangnya agak kompleks, dan memang penelitiannya masih sedikit, dan kita akan coba mengejar kekosongan dari gap riset tersebut gitu, Pak Reza. Oke, termasuk juga nanti bisa mencemari tambak ikan mungkin yang nantinya bisa kita konsumsi juga. Tapi kalau kita bicara dampak kesehatan begitu, tadi ada katakan mikroplastiknya juga melayang di udara, bisa terhidup ketika musim kemarau, tapi ketika musim hujan terbawa kepada air, dampak kesehatannya apa saja nih? Betul. Baik, kalau berdasarkan dari hasil riset, kemudian ada yang hasil uji antara paparan mikroplastik terhadap hewan uji biasanya, dan ini akan dikorelasikan ke manusia, itu membuktikan bahwa hewan dan manusia itu menunjukkan adanya potensi. Pertama, kalau misalnya terhirup itu ada iritasi saluran napas, karena kan mikroplastik ini adalah pencemar fisik, sama seperti kita jatuh dari jalan kemudian ada luka sedikit, itu yang pertama terjadi gitu. Tetapi pada saat iritasi ini, karena Tuhan menciptakan tubuh kita ini sangat canggih, iritasi ini agak sedikit ditahan. Kenapa? Karena misalnya katakanlah masuk ke hidung ada bulu hidung, kemudian masuk ke dalam saluran nafas nanti akan ada kelenjar mukus kita nyebutnya, atau kayak ingus nanti harus dibersihkan atau dikeluarkan. Itu yang pertama harus ditahan gitu. Nah, kemudian yang kedua, tapi kalau misalnya masuknya itu panjang, kemudian dalam waktu yang lama, dia bisa menyebabkan stres oksidatif. Kemudian ada namanya peradangan di saluran pernafasan, atau misalnya saluran pencernaan kalau misalnya masuk lewat pencernaan. Sampai ada beberapa penelitian itu menyatakan ada keterkaitan antara mikroplastik dengan kardiometabolik, atau dalam hal ini yang memang bisa mempengaruhi kesehatan jantung. Kenapa seperti itu? Karena memang mikroplastik ini kan sebenarnya kalau plastik ketika dia dibuang secara sembarangan, tidak dikelola dengan baik, dia akan menjadi ukurannya semakin lama semakin kecil. Jadi si plastik ini sebenarnya tidak akan hilang, tetapi lebih tepatnya semakin tidak terlihat. Nah, ketika partikel mikroplastik ini semakin kecil, dia bisa mencapai alveoli, bisa masuk ke dalam sirkulasi darah, akhirnya bisa malah mengganggu imun. Tapi ini dalam artian pajanan kronik ya, dalam jangka waktu panjang gitu. Nah, tapi sampai sekarang memang kita masih belum tahu ambang batas spesifiknya itu berapa, dan itu masih terus dikaji. Kami kerjasama dengan KLHK misalnya katakanlah, atau misalnya dalam hal ini kami juga kerjasama dengan teman-teman dari DLH DKI. Kemudian kita harus menentukan dulu ini loh yang ambang batasnya itu sekian. Nah, ini secara spesifik ini masih diteliti, tapi memang tidak bisa secepat analisis yang lain, karena kan mikroplastik ini relatif ilmunya masih baru, karena baru sekitar 20 tahun terakhir ini
perkenalkan, kemudian masif penelitiannya. Jadi memang prinsip kehati-hatian ini sangat dianjurkan seperti itu. Ya. Oke, Mas Reza, arahan dari BRIN sebenarnya apa untuk masyarakat awam dan juga kelompok rentan, balita dan juga lansia begitu? Baik, yang pertama memang kami harus tetap langsung memantau rutin deposisi atmosferik ini di beberapa kota, karena sebenarnya kan di Indonesia ini kan sangat luas ya, tidak hanya di Jabodetabek saja, tetapi kami kan memang masih melakukan hasil kajian penelitian di 18 kota besar yang ada di Indonesia dengan metode yang standar. Jadi kita pakai quality control dan quality assurance yang ketat gitu. Nah, yang pertama bisa kita lakukan kalau misalnya memang udaranya itu mengandung mikroplastik, yang pertama bisa kita lakukan adalah filtrasi dan ventilasi di bangunan yang lebih tepat. Kalau misalnya memang bisa menggunakan HEPA filter akan lebih bagus. Nah, secara umum kalau misalnya memang bisa dibantu oleh pemerintah atau ada industri yang mau memberikan bantuan, kita bisa melakukan pembersihan basah untuk mengurangi debu sintetis termasuk dari mikroplastik ini sendiri. Itu untuk yang dari udara. Nah, kalau dari ketika dia sudah terkena air hujan, kemudian jatuh ke tanah, jatuh ke air, ini perlu ada raw water treatment yang lebih tepat. Misalnya katakanlah kita lebih mengoptimalisasi koagulasinya, filtrasi yang bertingkat. Jadi fraksi-fraksi mikroplastik atau bahkan mungkin nano ini akan bisa tersaring. Jadi tidak akan masuk ke dalam tubuh melalui minuman. Nah, di sisi lain kita juga harus memang ke arah sumbernya. Jadi tekstil harus diganti ke yang serat lepasnya harus diperkuat, transportasinya diperbaiki, dan kemudian kita mengurangi single use plastik begitu. Ya, baik Mas Reza, terima kasih atas risetnya. Kami harapkan memang ini tidak mendapatkan dampak yang negatif bagi masyarakat, terutama tadi masyarakat rentan, balita dan juga lansia. Terima kasih. Muhammad Reza Cordova, peneliti pencemaran lingkungan dari BRIN. Assalamualaikum, selamat pagi.